Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Matematika Ekonomi bersama saya Jonathan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai limit dan kesinambungan fungsi. Di mana video pembelajaran mengenai materi ini akan saya bagi menjadi dua bagian, bagian pertama dan bagian kedua. Dan video kali ini kita akan membahas mengenai limit dan kesinambungan fungsi pada bagian yang pertama. Pada mata kuliah kali ini ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan akan Anda peroleh nanti ketika Anda selesai dalam mempelajari materi limit dan kesinambungan fungsi. Ini diantaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami mengenai konsep limit dan kesinambungan fungsi itu sendiri. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menentukan limit dan kesinambungan suatu fungsi. Dan yang terakhir, yang tentu saja tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa diharapkan dapat menerapkan limit dan kesinambungan fungsi dalam menyelesaikan kasus-kasus ekonomi. Itu adalah 3 capaian pembelajaran yang diharapkan akan mampu Anda peroleh ketika kita selesai mempelajari materi limit dan kesinambungan fungsi ini. Lalu untuk materi ini, saya membaginya ke dalam beberapa sub pembahasan. Di antaranya yang pertama adalah mengenai pengertian limit. Di sini kita akan berdiskusi mengenai sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan limit dan fungsinya, terutama di dalam ilmu ekonomi yang akan kita pelajari. Yang kedua, tentu saja kita akan mempelajari mengenai limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Apa yang dimaksud dengan limit sisi kiri dan sisi kanan, dan apa saja perbedaan antara limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Itu untuk sub pembahasan yang kedua. Sementara untuk sub pembahasan yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai kesinambungan fungsi. Apa yang dimaksud dengan kesinambungan fungsi dan bagaimana penerapannya dalam penyelesaian kasus-kasus, terutama kasus-kasus ekonomi yang akan kita bahas bersama. Yang terakhir, tentu saja adalah penyelesaian kasus-kasus khusus, terutama kasus-kasus ekonomi yang tentu saja yang akan kita bahas bersama. Nah, untuk sub pembahasan pada video bagian pertama kali ini, kita akan membahas sub pembahasan pertama mengenai pengertian limit dan sub pembahasan kedua mengenai limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Untuk pembahasan ketiga dan keempat, kita akan lanjutkan pada video bagian kedua. Baik, kita mulai materi hari ini dengan sub pembahasan yang pertama tentang pengertian limit. Tentu saja kata-kata limit sebetulnya sudah tidak asing lagi di telinga kita dan di telinga Anda sekalian. Bahkan saya juga beranggapan bahwa kita sendiri dalam sehari-hari sering sekali mengucapkan kata limit. Tapi sebetulnya apa yang dimaksud dengan limit? Apakah limit yang dimaksudkan dalam kata sehari-hari yang kita gunakan sama dengan apa yang dimaksudkan dalam ilmu matematika? Itu yang akan kita lihat. Limit dalam ilmu matematika itu menggambarkan seberapa jauh sebuah fungsi akan berkembang jika variabel di dalam fungsi yang bersangkutan terus-menerus berkembang mendekati suatu nilai tertentu. Artinya adalah limit itu sendiri akan menggambarkan sebuah batasan yang akan melihat bagaimana sebuah variabel nanti akan berkembang yang nantinya akan mendekati suatu nilai tertentu. Ya, artinya limit sendiri akan menjadi batasan ketika kita akan menghitung suatu nilai dari sebuah variabel. Sebetulnya tidak jauh berbeda dari apa yang kita pahami selama ini mengenai limit, karena limit sendiri kalau dibahasakan dalam bahasa Indonesia juga artinya adalah batas. Sementara dalam matematika sendiri juga tidak jauh berbeda, limit akan menggambarkan seberapa jauh sebuah variabel itu akan bergerak.
Lalu dalam ilmu matematika, limit dinotasikan sebagai berikut. Anda bisa lihat di dalam paparan slide, dituliskan bahwa lim f dalam kurung x, kemudian ada x, ya, tanda panah A sama dengan L besar. Bagaimana cara membaca notasi ini? Notasi tersebut dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati A adalah L. Jadi limit fungsi fx untuk x mendekati A, jadi tanda panah itu sendiri bisa dibaca mendekati x mendekati ke A, nilainya adalah L. Artinya jika variabel x berkembang secara terus-menerus hingga suatu saat mendekati nilai A, maka nilai dari fungsi itu sendiri akan berkembang juga mendekati nilai L. Ya, artinya ketika suatu variabel terus bergerak mendekati nilai A, nanti hasilnya dapat dipastikan dia juga akan mendekati nilai L. Bagaimana contoh penerapannya? Kita lihat contoh penerapannya. Saya memiliki sebuah fungsi, contoh y sama dengan fx sama dengan 1 dikurangi 2x pangkat 2 atau 2x kuadrat. Bagaimana cara penulisan fungsi ini di dalam limit? Kita lihat. Dituliskannya, ya, contohnya bahwa limit fx dengan x mendekati A. Jadi contohnya di sini dengan x mendekati A. Lalu sama dengan limit f dalam kurung 1 dikurangi 2x kuadrat. Dari mana datangnya 1 dikurangi 2x kuadrat? Tentu saja dari soal tadi bahwa fx itu sendiri adalah 1 dikurangi 2x kuadrat. Tentu saja dengan x mendekati 2. Lalu sama dengan limit f dalam kurung 1 dikurangi 2 dalam kurung 2 dipangkatkan 2. Yang berbeda di sini adalah x-nya berubah menjadi 2. Dari mana datangnya nilai 2 itu? Nilai 2 itu datang dari x mendekati 2 tadi. Jadi karena x mendekati 2, maka x di dalam fungsi tadi kita ganti menjadi 2. Lalu kita hitung, kita cari, dan nilainya akan ketemu negatif 7 atau minus 7 kita menyebutnya. Satu lagi contoh yang bisa kita pakai supaya untuk memperjelas tentang teori limit. Kita gunakan limit fungsi yang sama, yaitu y sama dengan fx sama dengan 1 dikurangi 2x kuadrat. Tapi yang berbeda adalah kalau tadi x mendekati 2, kali ini limit fx dengan x mendekati 3. Ya, tadi x mendekati 2, kali ini x mendekati 3. Lalu kita tuliskan, kita masukkan limit f dalam kurung 1 dikurangi 2x kuadrat, masih sama 1 kurangi 2x kuadrat karena kita menggunakan fungsi yang sama. Yang berbeda hanyalah x mendekati 3. Lalu seterusnya sama dengan, ya, limit f dalam kurung 1 dikurangi 2 dalam kurung 3 kuadrat dengan x mendekati 3. Di sini yang berubah adalah x-nya. Ya, x-nya kali ini kita ganti dengan angka 3 karena tentu saja soalnya adalah x mendekati 3. Maka x-nya diganti 3, maka didapatlah hasil negatif atau minus 17. Lalu untuk membuktikan limit itu sendiri, saya tampilkan tabel. Ya, tabel perhitungan antara beberapa nilai dan hasilnya. Dari tabel di samping, kita bisa menyimpulkan, kita bisa melihat bahwa jika x bergerak mendekati 2, baik dari atas maupun dari bawah, ya, maka fx-nya akan mendekati negatif 7. Hasilnya akan mendekati itu, negatif 7. Saya beri garis merah di tabel tersebut sebagai tanda bahwa garis merah itu adalah batasnya, x sama dengan 2. Di mana ke atasnya sudah mulai lebih dari 2, 2,01, 2,05 dan seterusnya. Di mana di bawahnya adalah nilai yang kurang dari 2.
yaitu mulai dari 1,99, 1,95 dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa ketika kita masukkan dalam fungsi yang tadi, benar bahwa ketika X-nya mendekati 2, nilainya juga akan mendekati nilai negatif 7. Lalu berikutnya dengan contoh soal yang kedua tadi, dengan X bergerak mendekati 3, ya, kita juga melihat hal yang serupa. Fx-nya nanti akan berkembang mendekati negatif 17. Kalau kita lihat di tabel di samping, saya juga beri tanda garis merah itu sebagai tanda bahwa disitulah tempat 3 itu berada. Kita melihat bahwa ketika bilangan itu dia lebih dari 3, 3,01, 3,05 dan seterusnya. Ketika kita masukkan ke dalam rumus fungsi yang tadi, nilainya benar bahwa dia mendekati negatif 17. Begitu juga dengan nilai yang ada di bawah 3, mulai dari 2,99, 2,95 dan seterusnya. Itu juga nilainya akan bergerak terus mendekati negatif 17. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah limit. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah ya yang berlaku di dalam perhitungan limit itu sendiri. Ada 3 kaidah yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, jika f(x) sama dengan x pangkat n dan n lebih besar daripada 0, maka limit x pangkat n sama dengan a pangkat n. Ya, contohnya bagaimana? Kita lihat. Ketika terdapat contoh limit x pangkat 3 dengan x mendekati 2, maka sama dengan langsung saja x-nya kita ubah menjadi 2 karena di soalnya x mendekati 2. Langsung saja 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu contoh yang berikutnya. Dengan fungsi yang sama, limit x pangkat 3, tapi yang berbeda adalah x mendekati 5 kali ini. Ya. Maka langsung saja sama seperti contoh yang pertama tadi, x-nya kita ubah menjadi 5, berarti sama dengan 5 pangkat 3 atau sama dengan 125. Itu adalah kaidah limit yang pertama. Kita akan bergerak ke kaidah limit yang kedua. Kaidah limit yang kedua, ya, disebutkan bahwa limit dari suatu konstanta itu hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Ya. Apa ini maksudnya ya? Istilah apa lagi ya? Konstanta dan konstanta. Kita lihat ya. Jika ditemukan dalam kasus nanti ada soal bahwa disebutkan limit k sama dengan limit k dengan x mendekati a, maka hasilnya ya k itu sendiri atau konstanta itu sendiri. Kita lihat dalam contoh. Limit 3 dengan X mendekati 2, maka hasilnya adalah 3. Karena sesuai dengan kaidah limit tadi bahwa ketika limit itu terdiri dari suatu konstanta, hasilnya ya bilangan itu sendiri ya, tidak akan dihitung-hitung lagi. Itu adalah kaidah limit yang kedua. Lalu kaidah limit yang ketiga. Limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan adalah jumlah atau selisih ya dari limit fungsi-fungsinya. Ya, apa ini maksudnya? Ya, kita lihat. Ketika ada suatu soal atau notasi menyebutkan limit fx ya tambah atau kurang gx dengan x mendekati 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya seperti kaidah yang sudah disebutkan di awal tadi, kita pecah, yaitu limit fx dengan x mendekati a ditambah atau dikurang limit gx dengan x mendekati a. Nah, kita lihat contohnya, kita lihat saja langsung pada contohnya supaya lebih jelas. Kita lihat ada soal bahwa limit 1 dikurangi 2x kuadrat ditambah x pangkat 3. Ya, jadi ada dua fungsi di sini. 1 dikurangi 2x kuadrat ditambah x kuadrat, x pangkat 3. Maaf ya.
Ada keterangan berikutnya dengan X mendekati 2. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, seperti prinsip kaidah limit yang sudah kita bahas di atas, bahwa kita pecah. Kita pecahnya bagaimana? Yang pertama, limit 1 dikurangi 2x kuadrat dengan X mendekati 2. Itu sendiri. Ditambah limit X pangkat 3 dengan X mendekati 2. Ya, artinya dipecah menjadi 2 fungsi limit. Lalu ketika sudah dipecah 2 seperti ini, tinggal saja kita masukkan ke dalam fungsinya. Yaitu 1 dikurangi 2 dalam kurung 2 pangkat 2, ya, pangkat 2 itu ya, mohon maaf ya saya tulis, kemudian ditambah 2 pangkat 3. Lalu dia dapat hasilnya negatif 7 ditambah 8 dan hasilnya adalah 1. Itu adalah 3 kaidah limit yang mungkin saja nanti akan Anda temukan dalam mengerjakan soal mengenai limit nanti ya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kemungkinan limit. Ya, di dalam menghitung menggunakan limit ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi nanti. Kita lihat ya. Limit hanya memiliki 2 kemungkinan dari segi hasilnya. Yang pertama adalah limit yang terdefinisi. Artinya apa terdefinisi? Limit yang terdefinisi adalah jika limitnya adalah L atau negatif L atau bahkan 0 atau bahkan sampai tak terhingga atau negatif tak terhingga. Di sini maksud terdefinisi adalah artinya kita bisa menentukan satu bilangan yang pasti, ada hasilnya. Itu adalah arti dari terdefinisi. Bisa L, bisa negatif L, bisa bahkan 0, bahkan tak terhingga. Tak terhingga di sini artinya sebetulnya ada angkanya, hanya saja banyak, jadi kita simbolkan dengan tak terhingga atau negatif tak terhingga. Lalu yang kedua, kemungkinan kedua adalah limit yang tidak terdefinisi. Tentu saja limit yang tidak terdefinisi adalah kebalikan dari limit yang terdefinisi. Limit yang tidak terdefinisi di sini tidak memiliki nilai, artinya tidak ada nilainya sama sekali. Ini terjadi jika ditemukan bahwa hasilnya 0/0. Ya, bagaimana mau ada hasilnya? Bilangannya saja 0. Dibagi 0 pula, ya, jadi tidak akan ada hasilnya. Begitu juga dengan tak terhingga dibagi tak terhingga. Mengapa tidak terdefinisi tak terhingga bagi tak terhingga? Karena bilangannya saja itu banyak dan kita tidak bisa tentukan pasti. Jadi ketika ada pembagian tidak terdefinisi, tidak tak terhingga dengan tak terhingga, tentu saja nanti hasilnya akan menjadi tidak terdefinisi. Lalu dari sisi analisis limit itu sendiri, limit dibagi menjadi 2, yaitu limit sisi kiri dan limit sisi kanan. Apa sebetulnya perbedaan antara limit sisi kiri dan sisi kanan? Kita akan lihat satu persatu, mulai dari limit sisi kiri. Limit sisi kiri adalah ketika kita menganalisis suatu fungsi dari X lebih kecil dari A. Kalau seperti contoh di atas tadi, X mendekati A, berarti kita menganalisis limit sisi kirinya dari bilangan yang kurang dari 2. Ya. Limit sisi kiri ini ditandai dengan adanya tanda negatif, ya. Kalau kita menemukan ada limit fx dengan x mendekati a sama dengan L negatif, yaitu artinya kita akan menganalisis dari yang x lebih kecil dari a-nya. Contohnya bagaimana? Saya menggunakan tabel yang sama seperti yang kita sudah bahas di atas tadi. Ada limit fungsi dari mulai 2,1, 2,05 dan seterusnya. Ini adalah tabel yang sama kita pakai di atas tadi untuk meneliti limit X mendekati 2. Dengan prinsip limit sisi kiri, maka yang dimaksud dengan analisis limit sisi kiri adalah X mulai dari 1,99, 1,95 dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, artinya kurang dari 2. Itulah yang dimaksud dengan analisis limit sisi kiri. Lalu yang berikutnya adalah limit sisi kanan. Ya, tentu saja limit sisi kanan ini akan
kebalikan dari limit sisi kiri. Kalau limit sisi kiri tadi kita menganalisis dari X kurang dari A, maka limit sisi kanan ini kita akan menganalisis limit fx dari X lebih besar dari A. Tanda dari limit sisi kanan ini sendiri ditandai dengan tanda positif, ya, artinya ketika ada limit fx dengan X mendekati A sama dengan L positif, ya berarti kita akan menganalisis limit tersebut dari sisi kanan. Kalau kita menggunakan tabel yang sama seperti contoh sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa limit sisi kanannya adalah sebagai berikut, mulai dari 2,01, 2,05, 2,1, 2,5 dan seterusnya ke atas. Ya, artinya kita menganalisis bilangan X yang lebih besar dari 2 atau lebih besar dari A. Itulah yang disebut sebagai limit sisi kanan. Baik, demikian video pembahasan mengenai limit dan kesinambungan pada bagian yang pertama. Semoga video ini dapat memberi gambaran kepada Anda sekalian mengenai apa sebetulnya limit dan kesinambungan fungsi. Untuk pembahasan yang berikutnya mengenai kesinambungan dan penyelesaian dalam kasus-kasus khusus, terutama dalam kasus-kasus ekonomi, kita akan bahas pada video bagian kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.